Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak. Bapak mengajak kepada teman-teman semua agar selalu senantiasa menjadikan diri sebagai manusia yang mempunyai suri tauladan sebagaimana layaknya Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke pembahasan melanjutkan dari bab 2, ada kisah yang mesti teman-teman perhatikan, yang mana kisah ini diceritakan dalam satu kitab kisah sul Quran, yang mana ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Jadi ada satu kisah menarik dan mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua, yang mana kisah ini juga adalah hikmah di balik semua kejadian. Jadi kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak mau melepaskan pakaian busana muslimahnya. Jadi perempuan ini selalu senantiasa melakukan atau melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan berpakaian busana muslim atau muslimah. Nah, sampai suatu ketika perempuan ini adalah sosok perempuan yang selalu senantiasa menjaga auratnya, juga selalu senantiasa menjaga tingkah lakunya, selalu menolong orang dalam kesusahan, dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ceritakan orang tersebut, perempuan tersebut, ceritanya meninggal di usia kurang lebih 30 tahun. Jadi selama dia berpakaian selama 30 tahun itu senantiasa melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas sebagai seorang muslimah, yaitu menggunakan pakaian sesuai ajaran agama Islam, itu menutup aurat, juga menutup diri dari sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, yaitu senantiasa berbusana muslimah. Nah, suatu ketika dia meninggal di usia 30 tahun. Belum menikah, tetapi meninggalnya dalam keadaan bercahaya. Semua orang kebingungan karena orang tersebut ketika meninggal nampaknya kelihatan bercahaya luar biasa. Singkat cerita, perempuan tersebut dimakamkan jauh lama waktu
ayahnya dari perempuan tersebut ketika perempuan sudah meninggal, mungkin bisa dikatakan sudah hampir 20 tahun meninggal, ayahnya bermimpi bahwa perempuan tersebut tempat pemakamannya ingin dipindahkan ke pemakaman yang layak. Jadi pemakaman tersebut itu pemakaman yang dia waktu itu dimakamkan belum adanya eh, air, genangan air. Tapi setelah lamanya waktu sampai 20 tahun, ternyata di dekat pemakamannya itu ada genangan air. Dan itu dimimpikan oleh seorang ayah. Nah, maka daripada itu, ayahnya dengan tetangganya seketika ingin memindahkan jasad atau jenazah yang sudah dimakamkan selama 20 tahun itu. Alih-alih setelah dibuka, digali kuburannya, maka jasad perempuan itu dilihat oleh semua orang utuh, bersih, wangi, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada bekas sama sekali. Bahkan kain kafannya pun tidak ada bekas kecuali bekas tanah. Semua orang terkaget, semua orang penasaran apa yang dilakukan semasa hidupnya. Maka semua orang bertanya kepada ayahnya, apa yang dilakukan orang tersebut? Kok bisa orang tersebut selama 20 tahun dia dikuburkan, ketika dibuka lagi masih dalam keadaan utuh. Utuh seutuh-utuhnya sebagaimana orang yang baru meninggal. Ayahnya bercerita bahwa perempuan tersebut atau anaknya tersebut jadi tidak mau melepaskan yang namanya pakaian, selalu senantiasa menutupi auratnya, selalu senantiasa ingin berpenampilan sesuai syariat ajaran Islam, yaitu berbusana muslimah. Sesekalinya kata ayahnya, saya sering menegur, kalaupun di rumah tidak boleh pakai baju yang busana muslimah, tapi tetap anak ini menjaga pandangan dari ayahnya pun sampai meninggalnya. Nah, hikmah dari cerita ini, teman-teman, anak-anak, bahwa jalan menuju ketenangan di alam akhirat itu banyak cara, banyak jalan. Salah satunya ya kita benahi perilaku kehidupan kita. Kalau tidak bisa, belum bisa, masih dalam proses, kita belum bisa ibadah kepada Allah melalui sholat, melalui berbuat kebaikan, misal sedekah. Setidaknya kita berpakaian, penampilan kita sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, yaitu berbusana muslimah yang baik, supaya ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan gelisah. Itulah kisah yang dapat kita ambil. Pelajaran hikmah yang kita harus ambil adalah bahwa berbusana muslimah itu selain menutupi aurat juga membawa ketenangan di alam akhirat, yaitu tidak adanya pertanyaan. Artinya orang tersebut ketika dibuka lagi dalam keadaan utuh, artinya mungkin tenang kan, seperti itu. Mustahil orang yang sudah meninggal, kalau orangnya tidak baik, ketika dibuka 20 tahun kemudian dia akan seutuh seperti seorang yang baru meninggal. Mustahil. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi
kita sebelum uh, meninggal kita harus persiapan. Kalau persiapan kita belum matang, maka perbaikilah dari sekarang. Itulah kisah inspiratif dari sosok perempuan yang senantiasa menggunakan busana muslimah. Nah, maka pembahasan kali ini akan melanjutkan, yaitu dengan bagaimana berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita sudah berbusana muslimah, teman-teman, artinya sudah berpakaian sesuai Islam, maka yang harus kita tunjukkan adalah satu, sopan santun dan ramah tamah. Kenapa? Karena sopan santun dan ramah tamah adalah ciri mendasar orang beriman. Dan itu juga merupakan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Jadi kita sopan terhadap keluarga, sopan terhadap teman, sopan terhadap tetangga kita, sopan santun terhadap adik kita, kakak kita, orang lain yang mana memusuhi kita. Kalau kita sebagai seorang Islam yang selalu senantiasa, yang mana orang kalau memusuhi kita, jangan kita membalikan untuk memusuhi dia, akan tetapi rangkul dengan akhlak, yaitu sopan santun dan ramah tamah. Karena sopan santun dan ramah tamah adalah salah satu manifestasi atau perilaku yang dicerminkan seseorang yang senantiasa berpakaian atau berpenampilan sesuai ajaran agama Islam, yaitu berbusana muslim maupun muslimah. Jadi jangan dipahami busana muslim dan muslimah itu bajunya saja, perilakunya pun harus berbusana, harus muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah itu salah satunya mencontohkan sopan santun dan ramah tamah. Juga selain sopan santun dan ramah tamah, yang kedua, poin kedua dari cerminan dari muslim dan muslimah adalah jujur dan amanah. Jadi ketika diberikan amanah, kita jangan khianat, jangan berbohong. Karena kebohongan itu juga akan membawa kemusnahan. Kalau tidak jujur, tidak jujur sebagaimana jujur, maka orang tersebut juga akan ada penyesalan. Maka cerminan dari kita sebagai seorang muslim dibuktikan dengan berbusana muslim dan muslimah, itu kita harus punya perangai jujur dan amanah. Jadi jujur dan amanah ini juga harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita hilang. Orang jujur itu mahal, tapi orang yang punya ilmu itu banyak, tapi tidak akan mulia kalau orang yang punya ilmu tidak jujur. Lebih baik kita belajar keilmuan meskipun tidak banyak, tapi jujur. Kalau kata hadis, bahwa Abu Daud mengatakan, Qulil haqq walau kana murra. Katakanlah walaupun itu pahit. Meskipun pahit, katakan. Itu namanya kejujuran. Nah, cerminan dari bab 2 ini, cermin daripada kita berbusana muslimah sebagai cermin keindahan itu, salah satunya adalah jujur dan amanah. Selain jujur dan amanah juga, kita selayaknya senantiasa gemar beribadah.
Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur bahwa kita hidup diberikan ketenangan hati, misalkan dengan kita beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu jangan dipahami kewajiban, tapi ibadah itu pahami oleh kita sebagai seorang muslim kebutuhan layaknya kita sebagaimana olahraga, makan, minum, istirahat. Kalau kita capek pasti butuh istirahat. Kalau kita lapar yakin pasti butuh makan. Kalau kita haus yakin juga pasti butuh yang namanya minum. Jadi kalau kemudian kita tidak makan, tidak minum, tidak olahraga, maka jasmani kita akan tidak bagus. Begitupun rohani kita yang harus diisi, jangan jasmani saja. Nah, salah satu cerminan untuk menuju keindahan di masa yang akan datang, dalam tanda kutip, kalau kemudian kita mengikuti ajaran agama Islam yang bagus, berperilaku yang bagus, gemar beribadah kepada Allah, maka kita akan menempuh hidup yang bagus, yaitu dampaknya adalah indah pada waktunya. Juga selain gemar beribadah, juga kita poin keempat adalah gemar menolong kepada sesama. Jadi menolong itu bukan nanti timbal baliknya bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi mengatakan dan dicatat dalam Al-Quran oleh Allah, "Wa'yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Jadi kalau kemudian kita menolong orang lain meskipun kita dalam kebutuhan, itu adalah perangai namanya isar. Kalau bahasa ilmiah namanya altruisme. Apa itu Pak altruisme? Isar. Jadi kehidupan kita di masa yang akan datang kalau kita sering senantiasa melakukan kebaikan, meskipun kita dalam kebutuhan, kita menolong orang lain tersenyum, itu ibadah paling besar, ibadah paling bagus. Apalagi ikhlas di dalam hati kita. Maka tanamkan ketika berperilaku muslim dan muslimah beberapa poin yang sudah Bapak jelaskan. Salah satunya adalah gemar menolong orang lain. Yang kelima, yang terakhir daripada kita cerminan busana muslimah itu, senantiasa menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Senantiasa kita mengajak kepada teman kita untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemaksiatan. Pahamilah teman-teman semua, mungkin saat ini teman-teman ketika melakukan keburukan tidak ada efeknya, tapi sebab akibat itu akan ada. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka akibatnya akan ada, apapun itu. Tapi kalau kemudian kita melakukan kebaikan, maka tunggu indah pada waktunya. Nah, jadi di pembahasan kali ini, di bab 2 kali ini, Bapak hanya menjelaskan bahwa pentingnya kita berbusana muslimah itu bukan dari fashion bajunya saja, bukan dari harga bajunya yang mahal, tapi esensinya yang Bapak jelaskan ada 5 poin itu. Esensinya senantiasa kita harus melakukan itu, barulah itu disebut dengan berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Jadi pribadi kita akan indah, pribadi kita akan bagus bukan dari baju yang kita pakai. Misalkan koko harganya 2 juta, bukan. Baju busana muslimah harganya misalkan 700.000 atau 1 juta atau 5 juta,